Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, siang kali ini aku mau bahas materi terkait manajemen strategis peningkatan mutu pendidikan. Materi ajar manajemen pendidikan. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih ke teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir kenapa ya ada sekolah yang tiap tahun itu peminatnya malah membludak? Prestasinya banyak, lulusannya langsung mendapat lapangan pekerjaan di dunia kerja. Sementara ada juga loh sekolah yang fasilitasnya itu udah lumayan, tapi dari tahun ke tahun ya udah segitu-gitu aja, bahkan malah makin sepi peminatnya. Apakah karena faktor keberuntungan? Jelas tidak. Rahasianya ada di dua kata ini yaitu manajemen strategis. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Lum Catun Nasiroh. Hari ini kita bakal bongkar gimana cara sebuah lembaga pendidikan itu merancang strategi biar mutunya bukan cuma naik kelas tapi jadi unggulan. So, pastikan kalian tonton sampai habis ya. Oke, sebelum masuk ke teori yang ribet, kita bayangkan sekolah itu kayak sebuah perahu layar yang besar. Kalau manajemen operasional biasa, itu fokusnya ke pertanyaan gimana cara dayung hari ini biar perahu itu nggak tenggelam. Penting, jelas penting. Tapi kalau cuma tahu cara dayungnya tanpa tahu arah angin dan peta, perahu kita bakal muter-muter doang di tempat. Nah, manajemen strategis ini adalah kaptennya teman-teman. Dia yang megang kompas, melihat ramalan cuaca, menganalisis kekuatan ombak, dan mutusin kita itu mau menuju pulau yang mana di 5 tahun ke depan dan lewat jalur mana biar tetap aman dan juga cepat. Jadi, manajemen strategis ini di sekolah itu bukan cuma soal ngisi mading ataupun bayar gaji guru tepat waktu, tapi soal membuat sekolah dari kondisi sekarang menuju ke kondisi ideal yang bermutu tinggi. Nah, untuk menerapkan hal ini, yang tidak secara kebetulan ya, harus selalu melibatkan hasil dan usaha yang cerdas, perencanaan yang matang, dan juga eksekusi yang konsisten secara terarah, maka dibutuhkan 3 tahapan utama nih teman-teman. Yang pertama yaitu tahapan formulasi strategis, di mana tahapan ini adalah tahap mikir dan merencanakan. Di sini sekolah wajib berkaca pakai yang namanya analisis SWOT. Apa itu kekuatan kita, kemudian apa kelemahan kita, peluangnya apa, dan ingat ya, sekolah itu harus punya visi dan misi yang tepat dan jelas. Ingat, visi itu bukan cuma pajangan di dinding kantor kepala sekolah, tapi ia adalah arah ataupun kompasnya. Langkah kedua yaitu implementasi strategis mutu. Rencana keren itu kalau cuma di atas kertas, itu bahkan zong. Nah, di tahap ini semua warga sekolah harus gerak. Duit sekolah harus dialokasikan ke program penunjang mutu, gurunya dilatih, difasilitasi, dan dibenahi. Dan yang paling penting, bangun budaya kerja yang standar dengan mutu yang diinginkan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu evaluasi dan pengendalian. Ini tahap pengawasan ya. Kita cek secara berkala strategi yang kita pakai ini jalan atau enggak. Nilai siswa itu naik atau tidak. Kepuasan orang tua seperti apa. Kalau targetnya melesat, langsung putar arah, kemudian dievaluasi, diperbaiki strateginya. Jangan tunggu sukanya sepi baru dievaluasi. Gitu. Nah, gak kebayang ya, coba kita sekarang ambil contoh di kehidupan nyata. Katakanlah ada SMK Jaya Bangsa. Sekolah ini sempat sepi peminatnya karena lulusannya dianggap kurang kompeten oleh industri lokal, teman-teman. Pihak sekolah akhirnya makai manajemen strategis. Mereka sadar gurunya masih muda-muda dan mempunyai semangat. Itu sebuah kekuatan. Kemudian komputernya jadul itu sebuah kelemahan. Di sisi lain, industri digital yang naik daun sekarang lagi viral-viralnya lagi marak-maraknya itu sebuah peluang, tapi di sisi lain akhirnya mereka memformulasikan strategi baru, fokus jadi pusat digital talent. Implementasinya contohnya anggaran dipotong dari hal-hal yang nggak penting dipakai buat beli komputer spek tinggi, guru-gurunya dikirim magang pelatihan ke perusahaan teknologi, dan hasil evaluasinya 2 tahun kemudian nih teman-teman, 82 lulusan 82% lulusannya itu langsung kerja. Pendaftarnya baru yang siswa-siswa pada melonjak 2 kali lipatnya. Itu yang dinamakan mutu yang terencana dan bukan kebetulan. Nah, kesimpulannya apa teman-teman?
Kesimpulannya itu kunci sukses mutu di dalam sekolah itu bukan sebuah keajaiban semalam. Itu adalah hasil dari putusan-putusan strategis yang dieksekusi dengan disiplin. Dengan menggunakan satu kepemimpinan visioner kepala sekolah, kemudian komitmen kolektif pemangku kepentingan, kemudian fleksibilitas strategi yang dinamis. Nah, hasilnya nanti diharapkan dapat meningkatkan kemitraan industri, kepuasan orang tua, kompetensi guru, dan keterserapan lulusan di ranah peluang ataupun di lapangan kerja. Nah, menurut kalian nih teman-teman, tantangan terbesar apa sih yang bikin sekolah-sekolah di sekitar kita itu susah buat maju dan berubah? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng-bareng nanti di bawah. Oke, jangan lupa buat like video ini kalau teman-teman dapat insight baru, share ke teman-teman pejuang pendidikan lainnya, dan pastikan subscribe biar tidak ketinggalan konten edukatif selanjutnya. Saya Lumut Nasiro, sampai jumpa di video berikutnya. Stay smart and keep inspiring. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.